Kebijakan impor daging sapi dilakukan pemerintah Indonesia dalam rangka stabilisasi harga di bulan Ramadan dan Lebaran. Ini juga dilakukan agar masyarakat tidak melulu ramai soal harga setiap tahunnya. Karena di bulan yang seharusnya kita bisa menahan hawa nafsu dan sabar, justru malah tersulut melihat harga sembako yang tak kunjung turun. Supaya dingin, suasana perdagangan daging sapi di tanah air yang tengah panas pun diguyur dengan daging impor. Hasilnya sejuk untuk pengusaha, terutama 10 perusahaan yang mendapat jatah kuota impor dari Kementerian Perdagangan. Bagi peternak, lain halnya, tentu ini bukan kabar yang menyejukkan. Penunjukan perusahaan sebagai importir yang tidak transparan, begitu mudahnya perusahaan tersebut mendapatkan jatah kuota impor, membuat pengusaha importir dalam negeri justru bertanya-tanya, ada apa gerangan? Apa ada permainan? Hehehe. Tunggu, sabar dulu. Kita harus positive thinking. Kita jangan mau diadu sapi, maksudnya diadu domba. Toh Menteri Perdagangan Thomas Lembong juga mengakui pemerintah terlambat mengantisipasi berkurangnya persediaan daging. Karena itu harga melonjak dan impor harus dilakukan. Apa mau dikata, impor menjadi jalan keluarnya. Alasannya karena persiapan sudah lama tapi salah menghitung persediaan. Tapi untuk momen tahunan yang terjadi setiap tahun, kok masih bisa salah hitung sih Pak? Dan pemirsa, kami akan bergabung bersama rekan kami Anna Maria di kawasan Kemayoran, Jakarta untuk bertanya kepada warga tanggapannya mengenai mahalnya harga daging sapi. Nanti kami akan berhubungan dengan reporter kami yang ada di lapangan untuk mengetahui bagaimana susahnya warga untuk memenuhi kebutuhan memakan daging di tengah mahalnya harga daging sapi. Tapi terlebih dahulu kami sampaikan atau kami berdialog kembali dengan dua orang tamu saya yang telah hadir malam ini. Pak Teguh, kalau Bapak melihat pemberian izin untuk impor yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak swasta, benarkah tidak transparan? Jadi begini, untuk impor ini kan ada aturan main, yaitu Permendak. Dan yang terakhir itu yang nomor 37 tahun 2016, dikeluarkan tanggal 30 Mei. Kalau sebelumnya itu hanya diberikan kepada BUMN sebenarnya. Sedangkan untuk yang swasta bisa mengimpor prime card. Kemudian yang untuk industri adalah dari organisasi mereka kayak NAMPA dan segala macam. Nah, tetapi memang ada hal yang menarik karena izin untuk swasta itu boleh baru dikeluarkan 30 Mei yang itu. Tapi 27 Mei sudah saya baca ada surat izin itu, Pak. Dan saya tanya, kebetulan saya kenal dengan Dirjen Peternakan. Saya tunjukkan surat itu, apakah Anda sudah memberi rekomendasi? Dirjen bilang, saya tidak pernah memberikan rekomendasi. Kalau tidak pernah memberikan rekomendasi, lalu siapa Pak yang memberikan rekomendasi? Ya saya nggak tahu itu kewenangan. Kalau dalam aturan main harus ada rekomendasi dari Kementerian Pertanian. Sekyu adalah Direktur Jenderal Peternakan. Dan importer kan harus punya gudang, harus punya storage, harus punya transportasi dan juga bisa langsung berhubungan dengan pedagang. Betul, kan? Dan dia sudah punya cold storage, punya segala macam lah. Ada persyaratan-persyaratan yang memang dipenuhi. Ya ini yang sebenarnya mencuat kenapa Dirjen Peternakan mengatakan saya tidak pernah memberi rekomendasi, tapi kok beritanya dia mendapatkan izin. Apakah dari perusahaan-perusahaan yang mendapatkan izin untuk mengimpor tersebut, Bapak melihat ada perusahaan-perusahaan yang sebenarnya tidak mumpuni atau tidak memenuhi kualifikasi untuk menjadi seorang atau menjadi sebuah perusahaan pengimpor, Pak? Ya menurut saya ya kalau dia memenuhi persyaratan mestinya ya boleh kan. Ini kan yang menjadi agak aneh kan, kenapa tidak dapat rekomendasi bisa keluar izin kan ini. Ini berarti ada yang nggak beres ini antara Kementerian Pertanian dengan Perdagangan kan. Apakah ini kepanikan sehingga udahlah nggak usah direkomendasi nggak apa-apa terus diimpor misalnya. Ini pasti akan menimbulkan tanda tanya buat masyarakat kan. Mas Atur, apakah ini adalah bentuk atau buah dari rivalitas antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian? Saya kira ada benernya juga karena dari dulu data di antara mereka berdua dan mungkin ada beberapa yang lain BPS juga itu biasanya tidak sama, dan kalaupun mau disamakan itu biasanya nggak mudah. Kalau misalkan dipertemukan ini, misalkan kita pertemu ini data mana yang benar, itu semua punya versinya masing-masing, dan ini yang membuat saya kira kebijakannya itu menjadi salah-salah kalau mengambil. Jadi hitung-hitungan jadi salah, ini salah, sebenarnya populasi yang benar berapa, yang sapi yang siap potong itu berapa, proyeksi konsumsi per kapita daging itu berapa, itu jadi salah semua. Jadinya
ngawur semua. Apakah kondisi se-ekstrim ini pernah terjadi di pemerintahan sebelumnya? Itu sudah lama. Bahkan dari pemerintahan yang datanya ada aja. Kalau misalkan kita lihat dari pemerintahan Gus Dur, Megawati, SBY, itu sama semua. Jadinya tetap masih belum ada koordinasi yang artinya ego sektoral masih sangat kental sekali, terjadi di kasus benar ini. Benar sekali, ini sangat kental sekali. Jadi semua dapat apa saya kira, dan siapa yang mau dibesarkan itu meter buat mereka. Jadinya ini yang pertama kali yang harus diselesaikan adalah masalah data untuk tahun depan ya, kira-kira. Kalaupun belum telat lagi, takutnya telat lagi. Ya. Tapi yang jelas saya ingat, itu tahun 2012 itu mulai terjadi. Pada saat pemerintah mengerem mendadak. Impor dulunya kita 50%, tiba-tiba diputuskan hanya 17%. Ya. Nah, waktu itulah terjadi gejolak harga ya. Karena waktu itu setelah hasil sensus oleh BPS, hasilnya pemerintah confident ini sudah bisa swasembada. Nah, waktu itulah terjadi. Padahal sebenarnya angka tadi dikatakan oleh Pak Ator, kita tuh nggak tahu persis berapa sih. Karena sapi di NTB, NTT, dan di Jawa itu lain ukurannya. Ya. Mereka itu kecil-kecil, tapi diasumsi setiap ekor keluar misalnya 175 kg. Padahal sapi NTT keluar daging tidak sampai 100 kilo. Dan juga artinya ketika dipermasalahkan adalah masalah transportasi sehingga dibuatlah kapal yang khusus untuk mengangkut ternak dari sejumlah pulau ke Jakarta atau ke daerah-daerah lain di Pulau Jawa. Itu pun juga tidak bisa menjawab tantangan untuk memenuhi kebutuhan daging nasional ya. Nah, dari NTT itu satu tahun paling keluar 50.000. NTB juga tidak cukup dan sapinya kecil-kecil. Masuk Jakarta 5 hari udah habis. Dari anggota organisasi yang Bapak pimpin Pak, apakah juga ada keluhan mengenai tidak transparan pemerintah dalam memberikan izin untuk mengimpor? Ya kalau kami peternak-peternak ini sebenarnya yang penting bahwa mereka kepentingannya jangan digiles saja. Misalnya impor terlalu besar sehingga distortif terhadap harga, itu aja kok. Peternak-peternak itu sederhana kok. Baik. Mereka. Kita akan melihat ataupun mencoba menggali seperti apa yang dirasakan oleh masyarakat di tengah kebutuhan untuk memakan daging, tetapi harga yang dijual atau harga yang mereka harus beli saat ini sangat mahal. Kita akan bergabung bersama Anne Maria di kawasan Kemayoran. Oh, ternyata kami harus masih menunggu sebentar karena masih terganggu komunikasi kami dengan Kemayoran Jakarta Pusat. Baik, Pak Teguh, kalau kita bicara soal transparansi, kondisi seperti kan sebenarnya juga udah terjadi sebelum-sebelumnya. Mengapa pemerintah seakan tidak belajar sehingga masalah yang sama selalu berulang? Ya ini sebenarnya kembali lagi tadi udah dengan Pak Ator. Jadi kelihatannya masing instansi-instansi ini. Kementerian Pertanian itu selalu menjaga seolah-olah swasembada itu sukses. Padahal gagal. Kan gitu Pak. Padahal kan Kementan itu hanya berfungsi untuk menyediakan data kan. Sementara untuk izin impor dari Kemendak. Kemendak, izinnya Kemendak. Kemendak kan melihatnya dari mekanisme pasar. Nah ini yang seringkali tidak sesuai sehingga kemarin beberapa waktu yang lalu kita dengar sampai ada satu agak friksi gitu ya. Mendak sama Mentan itu ya. Sebenarnya seberapa besar perbedaan data antara data yang dimiliki oleh pemerintah dengan fakta yang ada di lapangan Mas? Saya kira ada beberapa hal yang dilupakan oleh pemerintah bahwa sapi ini kan masa tunggunya bisa sampai 6 tahun atau 4 tahun, disembelihnya 2,5 tahun. Lupa perhitungannya di situ. Jadi masing-masing bisa jadi salah memperhitungkan ketika sapi itu bisa potong. Ya. Nah, Departemen Pertanian bisa jadi ini sudah on the track bahwa sapi siap potong. Nah, terus kemudian di Departemen Perdagangan ternyata salah lagi melihatnya. Jadi tidak merevisi misalkan per kapita konsumsi per kapitanya berapa ya? itu juga salah kilo, gitu, berapa kilo jadi targetnya. Belum lagi kalau misalkan kita ngelihat tadi misalkan udah mulai tumbuh masyarakat yang konsumsi sapi ini mulai besar dan mulai meningkat drastis gitu ya. Dan itu membuat kejutan-kejutan berbeda dan saya kira perbedaannya memang luar biasa beda ya, jauh saya kira. Jadi di antara misalkan BPS pun misalkan kalau kita lihat data-data di BPS itu banyak sekali kesalahan-kesalahan input saya kira, kesalahan kalkulasi juga gitu. Kalau Anda lihat di websitenya misalkan gitu. Jadi ada beberapa data yang seolah-olah itu hanya di forecast saja gitu.
bukan berbasiskan fakta gitu, di forecast saja gitu misalnya. Nah itu sangat berbahaya dong. Kita bahaya sekali. Jadi, karena masalah pangan adalah masalah hajat hidup masyarakat. sebagai contoh, waktu BPS melakukan sensus pertanian tahun 2013, itu dalam proyeksinya Kementan populasi sekitar 15 juta, 14 juta. Kenyataan yang ditemukan hanya ada 12,5 juta. Ini kan sangat-sangat luar biasa. Ya. Jadi masalah-masalah angka inilah yang sebenarnya kita sudah menyampaikan ya. Artinya masalah angka ini juga bisa menjadi sebuah permasalahan yang ada nilai muatan politisnya seperti itu. Ya, Karena tergantung kementerian ataupun tergantung siapa yang akan melihat ya kan, atau menggunakan data tersebut kan. Saya kira kalau Presiden Jokowi sampai mengatakan data diberesin hanya BPS saja yang kemarin kan terakhir. Kan ini sebenarnya suatu ungkapan, maaf ya, kemangkelan kalau dalam bahasa Jawanya itu seorang presiden. Karena tidak beresnya data yang ada. Sehingga itu sebagai cermin. Karena angka yang salah, data yang salah itu akan menimbulkan akibat. Karena kebijakan yang diambil pasti salah. Sebenarnya soal sapi. Asumsi bahwa tinggi, akibatnya apa? Padahal supply kurang, yang dikorbankan adalah sapi betina produktif. Menurut UNPAD itu ada 1 juta ekor per tahun sapi betina yang harusnya tidak boleh. Secara undang-undang itu Artinya ketika sapi bakal itu dipotong, artinya kita pun juga akan semakin kekurangan pasokan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Betina produktif potong, iya, karena dia kan nggak bisa melahirkan Betul. lagi, Pak. Akibatnya populasi turun lagi. Tetapi dengan harga yang juga begitu mahal, artinya juga itu menjadi tanda kutip bisa saya peternak tergiur untuk memotong sapinya kan, seperti itu kan. Itu bahkan sapi perah. Itu yang terjadi. Itu juga menjadi korban juga. Baik. Karena ada rangsangan harga yang bagus. Baik. Dan kita sekarang sudah tersambung dengan Pak Syarkawi Rauf, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Selamat malam Pak Syarkawi. Iya, selamat malam Mas. Pak Syarkawi, apa temuan yang valid yang Anda dapatkan di KPPU mengenai tingginya harga daging sapi di tanah air saat ini, Pak? Ya, jadi yang pertama ya, saya dengan teman-teman di KPPU kurang lebih 3 minggu sebelum puasa kemarin, kita itu keliling ke hampir semua daerah utama ya di Indonesia yang size ekonominya lumayan besar. Ya. Nah, kita dari Medan, kemudian Makassar, Surabaya, Bandung, di Semarang, dan yang kita temukan adalah memang harga daging sapi per kilogramnya itu lumayan bervariasi antara satu daerah dengan daerah lain. Berapa yang paling rendah dan berapa yang paling mahal Pak Syarkawi ketika Bapak temukan 3 minggu sebelum puasa? Yang agak unik itu misalnya di Makassar ya, Makassar NTT sebagai daerah penghasil itu harga 3 minggu sebelum puasa itu masih sekitar kurang lebih 90.000 per kilonya ya. Itu untuk daging segar. Ya. Dan daging segar itu hampir semuanya berasal dari benar-benar sapi lokal ya. Ya. Nah, artinya apa? Kalau di end user di Kota Makassar itu mereka menjual pada harga 90.000 dan sapinya didatangkan dari luar Kota Makassar yang jaraknya katakanlah kurang lebih 150 kilo atau bahkan 200 kilo dari kota. Nah, artinya peternak harga itu sebenarnya kurang dari 90.000 per kilonya. Nah, di peternak bisa harga itu sekitar 75.000 per kilonya. Nah, artinya apa? Kalau kita, pemerintah, membenahi misalnya satu, transportasi. Ini menjadi lebih murah. Kita menghilangkan semua retribusi atau segala bentuk pungutan yang dikenakan terhadap sapi-sapi ketika diangkut dari sentra peternakan ke kota. Kemudian kita memberikan insentif pedagang yang ada di pasar. Kemudian kita memberikan insentif peternak dalam bentuk insentif pakan dan lain-lain. Nah, saya yakin dalam jangka menengah harga 80.000 per kilo itu akan bisa dicapai. Baik, kalau sekarang harganya Rp120.000 Pak Syarkawi, bahkan di beberapa lokasi kami menemukan adanya harga yang mencapai Rp130.000 per kilonya. Apakah harga tersebut terbentuk karena mekanisme pasar ataukah karena adanya kartel? Nah, kemarin saya juga datang ke salah satu rumah potong hewan di Semanan ya. Saya ke sana kurang lebih jam 2 pagi. Nah, kita menyaksikan langsung bagaimana proses pemotongan sapi potong di sana ya. Nah, terus saya tanya pemilik rumah potong hewannya, kenapa harga yang Bapak jual ke
dari rumah potong hewan ke retailer di pasar-pasar itu sebesar, mereka kan jualnya 106.000. Ya. Nah, harga 106.000 itu terbentuk karena harga daging sapi per kilogram hidupnya di feedlotter itu harganya memang sudah relatif tinggi, itu mencapai sekitar 43.000. Nah, kalau 43.000 per kilogram hidup di feedlotter, logikanya secara sederhana atau hitung-hitungan sederhananya, harga di rumah potong hewan itu biasanya dikali 2 dari harga di feedlotter. Jadi kalau feedlotter 43.000 berarti harga di RPH itu sudah 86.000. Nah, kenapa dikali 2? Karena dalam satu ekor sapi itu biasanya 50% daging dan tulang, kemudian 50%-nya itu dalam bentuk kulit, kepala, kaki, dan isi dalam. Nah, makanya ada perkalian 2 kali itu. Nah, Artinya, kemudian yang kedua, ya, kita peroleh daging dan tulangnya. Nah, di dalam potongan-potongan sapi itu biasanya dalam potongan itu terdapat 20% tulang. Nah, makanya ada lagi faktor penambah, itu rumus sederhana di RPH, tambah 20.000, jadi terbentuklah harga 106.000. Nah, ke retailer di pasar-pasar, karena mereka itu menjualnya dalam bentuk potongan yang kecil-kecil, dan daging yang dijual dari rumah potong hewan ke retailer itu adalah daging yang masih bercampur dengan lemak dan lain-lain. Nah, itu dibersihkan oleh retailer sehingga di situ ada penyusutan, ada lain-lain. Nah, ditambah lagi 10% dari harga yang ada di RPH, berarti 10% dari 106.000 kan 10.600, ditambah 106.000 itu sekitar 116.000. Artinya apa? Kalau harga di pasaran sekarang di Jakarta 120.000 dengan harga di feedlotter 43.000, ya itu harga yang sebenarnya ya normal-normal saja. Baik, apakah Bapak menemukan indikasi adanya kartel ataupun ketidaktransparantan dalam pemberian izin impor yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan, Pak Syarkawi, sejauh ini? Nah, kita belum sampai ke sana ya. Oke. Karena yang kemarin saya fokus itu adalah satu di feedlotter dan di rumah potong hewan. Nah, karena tahun lalu saya juga datang ke sana, itu di Idul Fitri tahun lalu juga, yang kita temukan justru sebaliknya dari sekarang. Kalau tahun lalu itu benar-benar sapinya kurang, rumah potong hewan itu berhenti potong sapi karena harga di pasar sudah 130-140, dan waktu itu retailer di pasar-pasar itu berhenti jualan daging sapi. Nah, kenapa? Karena sudah tidak terserap oleh konsumen. Nah, tapi faktanya yang sekarang yang saya temukan dan teman-teman itu justru sebaliknya. Pasokan sapi siap potong ke RPH yang saya datangin dulu, mereka itu tidak mendapat pasokan sama sekali, tapi sekarang ada kurang lebih 3-5 feedlotter yang memasok sapi siap potong ke RPH yang bersangkutan. Baik, itu yang jadi masalah yang sehingga terjadi mahalnya harga sapi, Pak Syarkawi ya. Baik, Pak Syarkawi Rauf, terima kasih atas waktunya berbincang sama kami. Pak Syarkawi Rauf adalah Ketua KPPU, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Dan pemirsa, sebenarnya sebelum harga ini naik begitu tinggi saat ini, sudah ada warga negara Indonesia yang mengajukan gugatan ataupun uji materi ke Mahkamah Konstitusi yang meminta agar pemerintah tidak lagi mengimpor sapi. Tok To Anyus akan segera kembali dengan pembahasannya.